Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andi Salistia Kuatatita. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menyampaikan video pembelajaran tentang proses dari strategi operasi, yaitu perumusan dan implementasi. Nah, saya harap video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua. So, tanpa berlama-lama, langsung saja ke pembahasannya. Oke, yang pertama yaitu proses strategi operasi. Nah, proses strategi operasi ini dibagi menjadi 4, yaitu perumusan, implementasi, pemantauan, dan pengendalian. Nah, yang pertama yaitu proses perumusan strategi operasi. Perumusan strategi operasi yaitu suatu proses yang mudah untuk menguraikan berbagai tujuan serta keputusan yang membentuk strategi yang diciptakan. Nah, proses dari perumusan strategi operasi yang dilakukan ini hanya sekali saja, tidak perlu memakan waktu hingga berhari-hari. Nah, yang selanjutnya yaitu tahapannya sebagai berikut. Yang pertama, sebuah proses yang secara resmi menyelaraskan tujuan strategi secara menyeluruh dengan tujuan peningkatan sumber daya. Nah, yang kedua, menggunakan tujuan kinerja operasi sebagai perangkat penyampaian antara tujuan posisi pasar dan strategi operasi. Yang ketiga, menilai keselarasan melalui penilaian kepentingan yang relatif. Dengan itu, merumuskan strategi operasi pada dasarnya adalah tentang cara yang berbeda untuk menyelaraskan rencana, kegiatan, dan tujuan. Lalu yang selanjutnya yaitu ada arah keselarasan. Proses perumusan strategi operasi untuk mencapai keselarasan dapat diselesaikan dalam dua arah yang berbeda. Umumnya, perusahaan mulai dengan persyaratan pasar mereka dan kemudian menyelaraskan sumber daya untuk mencocokkannya. Namun, dalam praktiknya, hal ini sulit untuk dilakukan. Semua bisnis memiliki pasar. Mereka mungkin tidak selalu dipahami dengan baik dan bisnis mungkin tidak pandai mengidentifikasi bagian mana dari pasar yang coba dilayaninya, tetapi bagaimanapun, sebuah bisnis memiliki gagasan tentang persyaratan pasar mereka. Namun tidak setiap bisnis juga memahami kemampuan operasinya dan banyak yang mungkin tidak memiliki kemampuan khasnya. Yang selanjutnya yaitu menjaga keselarasan dari waktu ke waktu. Strategi akan dibentuk berulang kali dari waktu ke waktu untuk memperhitungkan perubahan baik dalam sumber daya operasi dan kebutuhan pasarnya. Pada masing-masing episode perumusan ini, yang mungkin sering dan tidak resmi, tujuan utama mungkin adalah mempertahankan kesejahteraan. Nah, terkadang ini berarti menjaga keselarasan selama peningkatan kemampuan sumber daya operasi dan kebutuhan pasar. Dan selanjutnya yaitu ada analisis formulasi, yaitu ada dua, yaitu menganalisis kebutuhan pasar dan menganalisis kemampuan sumber daya operasional. Dan yang selanjutnya yaitu ada tantangan perumusan strategi operasi. Yang pertama yaitu profil sumber daya operasi, yang kedua bias investasi, yang ketiga sejarah, dan yang keempat yaitu struktur organisasi atau kekuatan politik. Untuk yang selanjutnya yaitu ada hal-hal dasar dari perumusan strategi operasi. Nah, yang pertama, mengeksplor arti dari strategi operasi menjadi komprehensif atau menyeluruh. Yang kedua, memastikan adanya kelengkapan internal antara area keputusan yang berbeda. Yang ketiga, memastikan bahwa keputusan yang dialami sebagian besar dari proses strategi operasi sesuai dengan prioritas yang sesuai untuk setiap tujuan kinerja. Nah, yang keempat, menyoroti persimpangan sumber daya atau persyaratan mana yang paling kritis sehubungan dengan prioritas keuangan dan persaingan organisasi yang lebih luas. Untuk yang selanjutnya yaitu mengetahui bahwa proses perumusan selesai. Bagaimana kita bisa mengetahuinya? Yang pertama yaitu kelengkapan. Langkah pertama yang penting adalah upaya mencapai keselarasan operasi. Yang kedua, koherensi. Ketika strategi komprehensif berkembang dari waktu ke waktu, ketegangan yang berbeda akan muncul dan mengancam untuk menarik keseluruhan strategi ke arah yang berbeda juga. Hal ini dapat mengakibatkan hilangnya koherensi, yang mana ketika pilihan yang dibuat di setiap area keputusan tidak menarik operasi ke arah yang berbeda juga. Nah, yang ketiga, korespondensi. Suatu operasi harus mencapai kesesuaian antara pilihan yang dibuat terhadap masing-masing area keputusan dan prioritas relatif yang melekat pada masing-masing tujuan kinerjanya. Artinya, strategi yang ditempuh di setiap
karya keputusan harus mencerminkan prioritas sebenarnya dari sebuah tujuan kinerja. Nah, yang keempat yaitu kekritisan. Selain kesulitan yang memastikan koherensi antara bidang keputusan, ada juga kebutuhan untuk memasukkan prioritas keuangan dan kompetitifnya. Dalam istilah praktisnya, beberapa persimpangan sumber daya atau kebutuhan akan lebih kritis daripada yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu proses implementasi strategi operasi. Nah, implementasi strategi operasi adalah cara strategis dioperasionalkannya atau dijalankannya. Ini melibatkan proses yang mencoba untuk memastikan bahwa strateginya tercapai. Dan hal ini merupakan hal penting karena secanggih apapun intelektual dan analitisnya, jadi implementasi merupakan bagian penting dari strategi operasi, bahkan jika itu datang pada akhir proses strategi operasi tersebut. Namun, tidak selalu mudah untuk membuat poin umum tentang proses implementasi karena sangat bergantung pada konteks. Nah, artinya, cara seseorang mengimplementasikan strategi apapun akan sangat bergantung pada sifat spesifik dari perubahan yang tersirat oleh strategi itu dan kondisi organisasi dan lingkungan yang berlaku selama implementasinya. Bentuk yang selanjutnya yaitu proses strategi operasi perusahaan Grab. Nah, sekilas tentang Grab, Grab merupakan salah satu platform layanan on-demand yang berasal dari Malaysia dan bermarkas di Singapura, yang didirikan pada Juni 2012 oleh Anthony Tan. Di Asia Tenggara seperti Indonesia, Grab melayani pesanan kendaraan seperti ojek atau Grab Bike, mobil atau Grab Car, kurir seperti Grab Express, pesan antar makanan seperti Grab Food, dan lainnya. Dan beralih ke selanjutnya yaitu ada analisis SWOT atau SWOT perusahaan dari Grab. Yang pertama yaitu strength. Yang pertama dapat memesan layanan transportasi melalui aplikasi dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, selain jasa transportasi ada jasa lain seperti kita bisa memesan makanan dan minuman tanpa harus keluar rumah, atau mengirim barang seperti paket tanpa harus mengunjungi agen pengiriman dan sebagainya. Lalu yang selanjutnya, dari segi driver atau mitra Grab sendiri, penghasilan yang didapatkan lumayan dengan waktu kerja yang cukup fleksibel. Lalu yang selanjutnya, memberikan insentif atau bonus bagi para mitra Grab yang berhasil memperoleh pemesanan di jam-jam sibuk yang ditentukan oleh perusahaan. Yang selanjutnya yaitu ada weakness. Masih banyak masyarakat yang enggan menggunakan layanan Grab dikarenakan mereka menganggap driver yang akan mengantar mereka ke suatu tempat merupakan orang lain yang tidak mereka kenal sama sekali asal-usulnya. Lalu ada juga jika ojek pangkalan biasanya adalah penduduk sekitar sudah diketahui dan dikenalnya sebelumnya. Lalu beberapa kasus kejahatan yang dilakukan oleh mitra Grab membuat masyarakat khawatir menggunakan layanan Grab tersebut. Lalu yang selanjutnya yaitu ada opportunity. Yang pertama, memberikan peluang besar bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup menjadi lebih baik dengan bergabung menjadi mitra Grab. Yang kedua, dengan program Grab Loyalty Rewards yang dimiliki oleh perusahaan, pengguna aplikasi Grab akan semakin loyal atau setia menggunakan Grab sebagai penyedia layanan transportasi online favorit mereka. Lalu yang ketiga, selain diberikan kenyamanan saat melakukan perjalanan menggunakan Grab, juga diuntungkan dalam bentuk poin yang bisa ditukarkan untuk mendapatkan diskon atau merchant-merchant yang bekerja sama dengan Grab. Lalu yang terakhir ada Trip. Grab bukan penyedia layanan transportasi online pertama dan satu-satunya yang ada di Indonesia. Yang kedua yaitu persaingan ketat terjadi antara Grab dengan penyedia layanan transportasi online lainnya. Yang ketiga, adanya perusahaan sejenis yang memberikan dasar tarif lebih murah dari harga pasarannya. Yang keempat, munculnya perusahaan sejenis Grab di Indonesia yang menawarkan kelebihannya masing-masing, membuat Grab harus bekerja keras guna menjaga keeksistensiannya di Indonesia. Lalu materi yang terakhir yaitu strategi operasi implementasi dari perusahaan Grab. Sebagai aplikasi sehari-hari untuk melayani kebutuhan harian pelanggan, prioritas utama mereka adalah memastikan keselamatan dan kenyamanan setiap pelanggan saat menggunakan jasa layanan mereka.
dibangun dengan kepercayaan bahwa perusahaan teknologi dapat menguntungkan, sekaligus memberikan dampak yang berkelanjutan. Dengan terus berinovasi dan melayani masyarakat, mereka senantiasa memastikan bahwa keuntungan mereka sejalan dengan kesejahteraan masyarakat dan perlindungan terhadap lingkungan demi generasi yang akan datang di mana mereka beroperasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf bila masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.